Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ubu Miranda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya ingin membacakan tentang kisah Islami lagi. Nah, ini kita ambil dari buku berjudul Kisah-Kisah Penuh Hikmah, terbitan Al-Farda ya. Yang pengarangnya adalah pengarang atau penerjemah yang ini. Penulisnya adalah Ibnu Mahali Abdullah Umar Ahmad Suhaimi, dua orang ya. Editornya Joko Suryatno. Cetakan pertama Agustus 2004. Nah, kita ambil di kisah pertamanya, yaitu kisah cinta ulama sufi. Ceritakan bahwa Hasan Basri adalah seorang kiai yang berwajah tampan, selalu berpakaian rapi, bersih, dan berpenampilan menarik pada masa mudanya. Pembawaannya pun menarik. Suatu hari ia bertamasya jalan-jalan keliling kota Basrah. Rupanya dia kerasan tinggal di kota tersebut. Berada di sebuah jalan pinggiran kota, ia melihat perawan Sunti pulang belanja dari pasar mendahului langkahnya. Perawan itu cantik, tubuhnya singset sintal pula. Sebagai perawan yang santun, dia pun mohon izin pada orang yang didahuluinya. "Monggo mas," suara gadis itu lirih. Seraya menatap kiai dengan sesungging senyum. Tak tahu kenapa tiba-tiba tubuh Hasan Basri bergetar, detak jantungnya semakin cepat, hatinya pun gelisah. Ia bertanya pada diri sendiri, inikah yang namanya getaran cinta? Dia berhenti sejenak. Pikirannya mulai dihantui oleh kecantikan dan keindahan mata gadis yang telah menyapanya. Seketika itu ia jatuh cinta padanya. Maka ia pun membuntutinya sampai ia masuk ke rumah. Perawan itu tahu kalau ada pemuda tampan yang telah membuntutinya. Gadis itu keluar dari dalam, lantas melongok Hasan Basri yang tetap berdiri di depan rumahnya. "Kenapa Kanda membuntutiku sampai sini?" pertanyaannya. "Sungguh aku tertarik dengan keindahan matamu. Kalau begitu pulanglah ke rumahmu, biar nanti aku datang kepadamu," sahut gadis itu sambil masuk ke rumahnya. Rupanya gadis itu tahu alamat Hasan Basri, sehingga akan datang ke rumahnya. Hasan Basri pun pulang penuh kegirangan. Ia begitu percaya bahwa cintanya tak akan bertepuk sebelah tangan, dan gadis itu tentu membalas cintanya. Ia membayangkan dirinya dan gadis itu akan menjadi pasangan yang ideal. Dia gadis yang tak sekadar cantik tapi juga keibuan, sedang dirinya seorang yang tampan dan kebapakan. Setelah sampai di rumah, ia segera membenahi ruang tamu dan kamar tidurnya. Ia berpikir bahwa gadis itu akan segera datang. Hatinya berdebar-debar, nafsu syahwatnya semakin menggebu, hampir tak kuasa menahannya. Hasan Basri duduk di kursi depan, menunggu kedatangan gadis itu dengan penuh harap. Tidak lama, datanglah seorang wanita yang membawa nampan ditutup dengan kainan indah. Hasan Basri menduga bahwa wanita itu membawakan sesuatu untuk pertemuannya nanti. Boleh jadi itu hadiah dari gadisnya. "Saudari datang ke sini ada keperluan apa?" tanya Hasan Basri. "Aku diutus tuan putriku untuk menyampaikan hadiah yang ada pesan," jawab dia, seraya memberikan bawaannya. Ia menerima nampan itu dan segera membuka penutupnya. Betapa terkejut Hasan Basri begitu melihat isi nampan itu. 2 buah bola mata yang masih berlumuran darah. "Hai pelayan, bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Hasan Basri. Sungguh, Tuan Putri berkata bahwa beliau tidak ingin orang lain terfitnah akibat keindahan matanya. Beliau terus mencukil matanya dan kini kirimkan kepada Anda yang katanya tertarik dan menginginkannya. Mendengar keterangan wanita utusan gadis pujaannya, getaran tubuhnya mendadak berubah. Getar-getar cinta yang penuh bahagia sirna seketika. Mukanya pucat, tubuhnya pun lemas. Duduk bersandar dinding sambil mengelus-elus jenggot. Ia mencela dirinya sendiri. Katanya dalam hati, "Celaka kamu Bas, dasar orang tidak tahu malu." Kejadian itu membuatnya merasa takut. Ia merasa ngeri membayangkannya. Akhirnya ia menyesali perbuatannya sendiri dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menangis semalam suntuk. Pagi harinya ia pergi ke rumah gadis cantik itu untuk meminta maaf, tetapi pintu rumahnya tertutup dan terdengar suara tangis dari dalam. Setelah ditanyakan kepada tetangga, dikatakan bahwa gadis cantik itu telah mati. Hasan Basri segera pulang dengan penuh kesedihan. Hatinya terasa teriris-iris. Ia menangis selama 3 hari 3 malam. Pada suatu malam, ia mimpi melihat gadis itu di surga. Hasan Basri pun meminta maaf kepadanya. "Sudah kumaafkan kesalahanmu, sebab aku telah mendapat kebaikan dari Allah karena ulahmu," jawab gadis itu. Hasan Basri lantas minta nasihatnya. Gadis itu pun menasihatinya agar ia selalu berzikir di tempat yang sepi dan beristighfar pada malam sunyi.
karena menurut nasihatnya ia menjadi orang yang taat beribadah. Berkat ketekunan dan kesucian hatinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk golongan para sufi. Hari demi hari berlalu, dilanda kesedihan mendalam, ia semakin tekun beribadah. Cintanya kepada Allah terus meningkat, mengalahkan cintanya terhadap yang lain. Ia pun mencapai kedudukan yang tinggi dan menjadi golongan para wali Allah. Bahkan ia termasuk paling alim di antara teman-temannya seperti Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani. Satu hari Hasan Basri merenungi nasib hidupnya yang tetap sendirian. Ia pun menyadari bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu dia masih mencari-cari wanita yang sekiranya cocok untuk dijadikan teman hidupnya. Setidak-tidaknya sosok yang tekun beribadah. Lalu ia mendapat ide untuk melamar seorang wanita yang tekun beribadah dan termasuk golongan para sufi, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Meskipun rendah diri untuk mendekatinya, ia nekat juga. Berundinglah Hasan Basri dengan sahabat karibnya, yaitu Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani, masing-masing juga seorang sufi yang alim. Namun ternyata kedua temannya itu pun menaruh hati terhadap Rabi'ah al-Adawiyah. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Tanpa banyak basa-basi, ketiga ulama sufi kondang itu bertamu ke rumahnya. Setelah masuk ke rumah, mereka duduk berjejer di kursi. Rabi'ah al-Adawiyah menemui mereka di balik hijab. Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani sepakat menuju Hasan Basri sebagai juru bicara. Lalu mulailah ia membuka dialog asmara tingkat tinggi. Hai Rabi'ah, nikah itu termasuk salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihlah salah satu di antara kami bertiga sebagai calon suami, kata Hasan Basri membuka percakapan. Baiklah tuan-tuan, tetapi sebelumnya aku ingin tahu siapa di antara tuan bertiga yang paling alim. Inilah Hasan Basri yang paling alim di antara kami, Malik dan Sabit menjawab. Aku akan bertanya 4 perkara yang selama ini aku pikirkan. Bila tuan bisa menjawabnya, aku sanggup meladeni tuan sebagai istri. Wanita sufi itu mengajukan syarat-syaratnya. Mendengar syarat yang diajukan Rabi'ah, Hasan Basri gemetaran. Ia bersiap untuk menjawab pertanyaannya dengan penuh konsentrasi. Bagaimana Tuan Hasan? Tanya Rabi'ah. Baiklah, aku siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadaku untuk menjawab pertanyaanmu. Mulailah Rabi'ah mengajukan pertanyaan pertama. Menurut Tuan, jika aku meninggal nanti, apakah aku berada dalam ketetapan iman atau tidak? Maaf, hal ini adalah urusan gaib. Tiada yang tahu kecuali Allah. Menurut Tuan, di alam kubur nanti aku dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir atau tidak? Maaf, itu juga urusan gaib. Hanya Allah yang tahu. Menurut Tuan, pada hari catatan amal manusia dibagikan, aku termasuk golongan yang menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Wah, itu juga masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Lalu Rabi'ah mengajukan pertanyaan yang terakhir. Menurut Tuan, pada hari kiamat kelak, manusia dikelompokkan menjadi 2, segolongan ke surga dan segolongan ke neraka. Aku termasuk golongan yang mana? Waduh, itu juga urusan gaib, aku tidak tahu. 4 pertanyaan sudah diketengahkan tanpa satu pun yang terjawab. Lalu Rabi'ah al-Adawiyah berkata, bagi orang yang tak mampu menguraikan 4 perkara ini, bagaimana mungkin akan berpikir tentang pernikahan? Mendengar kata-kata hikmah yang begitu dalam maknanya, 3 ulama sufi itu diam, tak dapat bertingkah, kecuali tenang dan menundukkan kepala, seperti santri yang merenungi nasihat kiai. Rupanya Rabi'ah al-Adawiyah belum puas sampai di situ. Dia pun bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Hai Tuan Hasan Basri, ada berapa akal yang dijadikan bagi manusia? 10, 9 bagian untuk pria dan 1 untuk wanita. Jawab Hasan Basri cepat sekali. Baik, lalu berapa bagian Allah menciptakan nafsu manusia? 10, 9 bagian untuk wanita dan 1 bagian untuk pria. Hasan Basri merasa tenang karena bisa menjawab 2 pertanyaan dengan lancar. Rabi'ah al-Adawiyah kembali bertanya, bagaikan pukulan telak yang mematikan mereka. Ya Tuan Hasan, dengan akalku yang hanya 1, aku dapat mengalahkan nafsuku yang 9. Tapi kenapa Tuan tidak mampu mengalahkan nafsu yang hanya 1 dengan akal Tuan yang 9? Demikianlah kisah cinta Hasan Basri yang kandas. Dia segera pulang dengan kesedihan yang dalam. Bahkan ia tak kuasa menahan butir-butir air mata. Begitu pula kedua kawannya. Mereka merasa malu.